Selamat datang kembali di podcast gabut ini. Oke, yang baru datang, selamat datang semuanya. Kenalin, nama gue Haji Surya Purnama bagi yang belum kenal. Di sini gue bakal ngelanjutin kegabutan gue, yakni bercerita tentang perasaan benci yang dimiliki oleh seseorang, tetapi dia sangat mencintainya. Gimana tuh ya, benci tapi cinta, cinta tapi benci. Ya udahlah. Oh iya, bagi kalian yang belum mendengarkan episode 1 tentang jangan mudah percaya, bisa langsung ditonton ya. Untuk linknya udah gue taruh di deskripsi untuk memudahkan kalian mencarinya. Tapi di sini gue nggak maksa kalian untuk mendengarkan episode satunya sih. Ya nggak apa-apa, karena setiap manusia atau setiap orang itu punya hak untuk memilih. Jadi terserah kalian apakah kalian menyukainya dan apakah kalian ingin menontonnya. Jika ingin menontonnya, langsung saja diklik link yang udah gue taruh di deskripsi. Oke, langsung saja kita mulai. Selamat mendengarkan dan semoga kalian suka. Perihal benci tapi cinta, pastinya kalian pernah merasakannya. Jujur, dari gue pribadi pernah ngalamin dan pernah singgah di fase itu. Awalnya cinta namun benci, dan begitupun sebaliknya. Karena mungkin ada permainan yang mungkin bisa dibilang membuat hati ini kesal. Tentang benci dan cinta menjadi benci. Ya, walau udah lama lu mempermainkan gua dengan perasaan yang begitu menyakitkan, tapi gua masih untuk tetap mencintai lu. Permainan yang membuat gue terjebak di antara labirin perasaan tanpa adanya jalan keluar. Rasanya seperti menggenggam bara api yang kian menjalar hingga ke nadi. Dan rasa benci dan cinta itu kiat menyatu begitu cepat hingga mengalir di ruas darah. Karena lo itu kekasih gue, ya seharusnya lo itu meluk gue atau ngedekap gue gitu. Tapi kenapa lo hanya ngebalasnya dengan tatapan yang kosong? Tatapan yang bisa gue rasain kalau lo itu sedang mempermainkan gue, atau bahkan lo gak ada rasa sama sekali sama gue. Ya walau hubungan kita dari cinta menjadi benci itu ada penyebabnya kan. Pasti walau lo begitu renggang, tapi di sini gue malah semakin erat untuk ngedekap lo, untuk memeluk lo. Justru apa yang gue lakuin itu malah ngebuat gue semakin menikmati rasa sakit yang gue rasain. Sebenarnya kalau bagi gue ya nggak apa-apa gitu kan, kalau emang harus lo sayat tubuh ini dengan cara lo itu. Tapi usaha gue itu untuk membuktikan ke lo bahwa gue itu sangat dan amat mencintai lo. Bahkan di setiap diksi pun yang keluar dari tulisan gua, puisi gua, atau bahkan sajak gua, selalu gua panjatkan nama lo. Dan selalu gua siratkan nama lo di dalam tulisan itu. Selalu gua sisipkan semua nama lo itu. Tapi secara gak sadar, tiba-tiba gua kayak ngedengar suara yang begitu samar dari isi puisi di dalam keheningan, yang membuat gua terbang dan berharap datang di hadapan lu. Datang di hadapan lu, kemudian menghampiri lu dengan waktu yang tepat. Namun, kayaknya hanya sia-sia aja, karena kata-kata itu hanya terbawa angin yang sekedar melewati rongga udara saja, tanpa menatap dan tanpa adanya rasa yang tersampaikan ke lu. Beberapa kali gue mikirin betapa beratnya resiko dan betapa beratnya hidup dan rasa ini yang gue jalanin. Tapi kalau bagi gue ya gak apa-apa, karena gue akan berada di sana, tepat di belakang lo yang sedang berjalan sendiri. Seperti kebiasaan lo berjalan sendiri dengan memutar lagu, hingga lagu yang lo putar itu habis, atau mungkin gak akan ada habisnya di malam yang panjang. Di saat itu pun tepat bintang jatuh di dunia lo. Seketika tetesan air mata ini gak bisa gue tahan. Tapi gue mencoba untuk terus menahannya, terus gue tahan. Tapi apa daya,
mata pun gak bisa ngebohongin dan gak bisa untuk membendungnya. Air mata terus menerus mengalir dan membasahi kedua pipi ini. Karena gue ngerasain kenangan yang jatuh tanpa mengeluarkan kata-kata. Seketika gue ingin bicara tapi bibir ini pun tertutup dengan rapat dan begitu erat gitu. Dan seketika pun tangisan gue pecah gitu aja. Pecah di antara gelap dan sunyinya malam. Sunyi dan gelapnya malam pun gak kerasa udah merengkut hayat ini. Kulit gue pun serasa kayak tertusuk gitu karena dinginnya malam. Gue ingin sekali rasanya pergi untuk menyelami keabadian. Karena di sanalah gue bisa mendengarkan dan merasakan suara lu yang gue anggap seperti suara bidadari. Namun, hayalan gue itu tiba-tiba mulai mencekik roh gue dari kejauhan. Sentuhan lu sangat lembut, tapi setelah apa yang udah lu lakuin ke gue kayak seperti ini, kini rasanya kayak pisau yang sedang mengiris dengan pelan ke kulit gue. Begitu bengis ya. Di malam yang dingin pun tebalnya selimut gak mampu untuk ngebentung hawa yang dingin ini. Sebenarnya dingin bukan karena hawa malam ini, bukan itu. Tapi kan kepergian hangatnya senyuman lo itu. Jadi tebalnya selimut pun gak mampu untuk ngebendung hawa yang dingin ini. Bukan dingin dari udara malam, tapi dari ingatan akan kepergian hangatnya senyuman lo itu. Di penghujung malam, gua pun menunggu mentari terbit agar gua mendapatkan kehangatan. Tapi apa daya, dalam keadaan seperti ini, gua ngerasa mentari kayak terlalu lama untuk terbit. Ngebuat setiap detik jam dinding pun bagai tikaman pedang yang sedang menusuk tepat ke ulu hati. Seketika gue ngebayangin lo seperti sang bulan, dan sang bulan pun gue anggap seperti lo. Bertanya kepada sang bulan, apa kabar lo di sana? Apa lo bisa nangis karena ngerasa terhempas? Apakah ada orang yang dapat membunuh separuh luka di ujung sudutnya? Atau bahkan, apakah ada orang yang rela ngelakuin apa aja saat lo masih milik gue sepenuhnya? Pikiran tentang lo itu pasti akan terus menggerilya di dalam otak gue. Menggerilya terus menerus dan entah mungkin sampai kapan atau sampai ujung hayat gue, dan itu pun kalau hayat gue masih panjang. Dan kini gue punya pilihan terakhir. Pada sudut mata gue yang masih hujan, gue telah sepakat untuk bersekutu dengan mendung. Gue gak akan lagi bersayup diri dan gak akan bergelayut lagi di ujung lukisan hitam berdaun bulan. Karena di sini gue udah paham bahwa jari jemari yang memang bersela ini tidak tercipta untuk menggenggam, tidak tercipta untuk digenggam sama lo, tidak tercipta untuk menggenggam masing-masingnya. Tapi kayaknya hanya jemari gue aja gitu yang renggang entah sampai kapan. Sedangkan jemari lo itu diisi oleh orang yang lo pilih untuk dicintai. Lalu bagaimana nasib jemari gue? Akankah terus merenggang sampai kapan?